lingkungan hidup. Aturan ini berkaitan dengan keselamatan pekerja, perusahaan maupun instansi. Program ini bisa juga diartikan sebagian ataupun upaya untuk melindungi tenaga kerja atau karyawan. Tujuan agar karyawan senantiasa dalam keadaan sehat serta selamat. Keselamatan terhadap tenaga kerja sendiri tidak hanya berlaku pada tempat kerja saja. Program ini juga berlaku untuk memberikan keamanan dalam proses produksi. Dan secara keilmiahan, K3LH merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan saat sedang bekerja. Secara filosofi, K3LH didefinisikan dengan sebagian pemikiran atau upaya untuk menjamin kemampuan atau keutuhan jasmani serta kerohanian seseorang ketika sedang bekerja. Upaya tersebut sangat baik untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sejarah K3LH, undang-undang yang berkaitan dengan bidang keselamatan kerja sudah ditetapkan sejak tahun 1970. Tepatnya adalah UU No. 1 tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1 yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 1970. Undang-undang ini mulai dibahas sejak Belanda hadir di Indonesia. Selain itu, adanya permasalahan pada keselamatan kerja di negara Indonesia juga menjadikan latar belakang UU tersebut. Atas alasan itulah mulai muncul kesadaran untuk melindungi modal yang ditanam untuk kebutuhan industri. Meski begitu, UU terkait K3 ini baru dikenal oleh banyak orang mulai tahun 2000-an. Artinya selama 30 tahun yang lalu program K3 ini tidak berjalan semaksimal. Hal ini disebabkan dikarenakan masih rendahnya kesadaran pengusahaan Nat Cartwright dan pekerja terkait program ini. Kesadaran dari bagian pihak terkait ini disebabkan karena memang belum banyak insiden kecelakaan kerja yang terkait di Indonesia. Ciri-ciri K3LH yaitu 1. Memberikan aneka fasilitas kerja. Salah satunya contoh fasilitas kerja adalah seragam serta sepatu keselamatan. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh semua pekerja yang terlibat dalam proses produksi, bengkel maupun pekerja lapang. 2. Memasang atribut K3LH. Setiap perusahaan atau pabrik wajib memasang aneka atribut K3 di lingkungan kerjanya. Contohnya adalah memasang tulisan yang isinya berupa peringatan. Peringatan tersebut dapat berupa agar karyawan selalu sadar perihal kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan perusahaan. Contoh lainnya adalah security, memeriksa perlengkapan para karyawan sebelum masuk area produksi. 3. Menerapkan K3LH pada sistem kerja, menjamin perusahaan harus mengupayakan setiap karyawan sesuai dengan sistem kerja yang diatur dalam program K3. Caranya adalah dengan memberikan petunjuk terkait K3. Tunjuknya upaya para pekerja lebih paham terkait pengertian dan kepentingan keselamatan kerja. Dengan begitu, maka pekerja bisa menerapkan selama berada di lingkungan kerja. 4. Memisahkan sampah organik dan non-organik. Kesadaran terkait sampah juga sangat berkait dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Perusahaan hendak menerapkan atau
terkait sampah organik dan non-organik. Contoh sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan dan kertas, serta contoh sampah anorganik adalah plastik. Dasar hukum K3LH. Dasar hukum terkait K3 telah terara pada UU No. 1 tahun 1970. Undang-undang ini mengatur kesehatan serta keselamatan kerja. Dasar hukum ini mengatur perihal tempat kerja yang baik, entah yang berlokasi di tanah, darat, permukaan air, hingga udara, berlaku untuk tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan RI. Undang-Undang K3LH. Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan keselamatan kerja yang harus dilaksanakan oleh instansi, lembaga, maupun perusahaan. Aturan tersebut tertuang dalam UU No. 1 tahun 1970. Undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban pemilik kerja atau perusahaan dan seluruh tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan keselamatan kerja. UU lain yang mengatur program kesehatan kerja adalah UU No. 23 tahun 1902. Lain yang mengatur program keselamatan kerja adalah UU No. 23 tahun 1992. Undang-undang tersebut berisi tentang kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja yang baru. Adalah pula UU No. 13 tahun 2003. Undang-undang ini berisi aturan terkait segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerjaan. Tujuan K3LH. Tujuannya program ini diantaranya adalah melindungi tenaga kerja atau karyawan atau keselamatannya, baik saat sedang melakukan kegiatan pekerjaan maupun untuk meninggalkan produktivitas. Program ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan semua orang yang berada di tempat kerja. Dengan program ini, pemeliharaan sumber produksi juga bisa digunakan dengan aman dan efisien. Saran-saran K3LH. Aturan keselamatan kerja ini tentu saja diciptakan sesuai dengan sarananya. Adapun sarana yang dimaksud dalam sasaran yang dimaksud adalah keselamatan kerja ini tentu saja diciptakan sesuai dengan sasarannya, maupun sasaran yang dimaksud adalah mencegah bagaimana kemungkinan kecelakaan saat sedang bekerja, mencegah adanya tenaga kerja yang terkena suatu penyakit di lingkungan kerja, mencegah terjadinya cacat permanen atau cacat tetap pada tenaga kerja, mencegah adanya kematian yang terjadi di tempat kerja, meninggalkan kondisinya kerja tanpa meningkatkan konsistensitas kerja tanpa disertai dengan pemerasan kerja karyawan, serta menjamin kehidupan tenaga kerja yang lebih produktif, mencegah material konstruksi yang dipakai dalam bekerja, menjamin area kerja yang sehat, aman, bersih, dan nyaman agar bisa meningkatkan semangat dalam bekerja, mencegah terjadinya pemborosan modal, alat, tenaga kerja, dan sumber produksi. Syarat K3LH. Syarat-syarat dari aturan keselamatan kerja ini sudah diaturkan dalam undang-undang yang berlalu. Mengurangi dan mencegah terjadinya bahaya peledakan, mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, memberikan P3 terhadap kecelakaan kerja, mengurangi, mencegah, dan memadamkan kebakaran, memberikan alat pelindung diri pada tenaga kerja, mencegah serta mengendalikan penyakit akibat kerja,
dan juga keracunan, memberikan jalur evakuasi untuk keadaan darurat, menjaga kelembapan atau suhu di lingkungan kerja agar sesuai standar, mengendalikan dan mencegah penyebaran debu, suhu, kotoran, asap, kelembapan, uap, radiasi, gas, getaran, dan kebisingan, memberikan penerangan yang sesuai dengan standar, memelihara dan mengamankan semua jenis bangunan milik perusahaan, menyediakan fasilitas di tempat kerja yang memadai, memperlancar dan mengamankan proses program muatan, pelakuan dan penyimpanan barang, mengamankan pengaturan tanaman, binatang, manusia atau barang lainnya, mencegah serta aliran listrik bahaya, menyempurnakan atau menyesuaikan keselamatan kerja yang mulai risikonya tinggi, memelihara kesehatan, ketimbang dan kebersihan, mencegah keserasiaan lingkungan, peralatan, cara dan proses serta tenaga kerja. K3LH tentunya sangat bermanfaat dan berguna bagi karyawan atau tenaga kerja. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berada di tempat kerja. Sebelumnya, setiap perusahaan harus tanggung jawab dalam memberikan jaminan keselamatan kerja. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.